Berteman itu boleh dengan siapa saja. Kalimat ini terdengar sangat mulia, sangat egaliter. Terkesan bahwa kalimat ini memberikan hak yang sama kepada siapapun tanpa memandang ras, suku, agama, usia, dan status sosial ekonomi. Benarkah demikian? Secara umum memang benar dan saya sangat setuju dengan kalimat ini. Kita memang boleh dan bahkan seharusnya memiliki teman dengan latar belakang beragam. Semakin beragam teman kita, semakin kaya pula perspektif kita. Semakin kaya perspektif kita, maka kita akan semakin bijaksana dalam menilai suatu fenomena. Pepatah berkata, kalau yang kita punya hanyalah palu, semua hal akan terlihat seperti paku, ingin kita pukul. Jangan sampai kita menjadi orang yang kolot, melihat sesuatu hanya dari satu perspektif, merasa paling benar, menganggap diri sudah mengetahui segala sesuatu, padahal mah aslinya nggak tahu apa-apa. Itulah gunanya memperkaya perspektif dengan memiliki banyak teman. Akan tetapi, ungkapan berteman itu boleh dengan siapa saja, bukan berarti bahwa kita tidak boleh memilih dan menyeleksi teman. Justru, teman itu harus diseleksi. Teman akan berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter kita. Teman bisa merubah perspektif kita dalam menilai sesuatu. Sayangi diri kita. Jangan pernah biarkan diri kita untuk menghabiskan waktu terlalu lama dengan teman yang memiliki pengaruh buruk. Jangan sampai hal buruk kita anggap baik dan hal baik kita anggap buruk hanya karena salah memilih teman. Oleh karena itu, teman harus kita seleksi. Tapi bukan berarti kita mengabaikan orang lain yang bukan teman kita. Analoginya begini, kampus terbaik pasti seleksinya susah karena kampus tersebut ingin mendapatkan insan dengan kualitas terbaik. Kampus ingin agar mahasiswa-mahasiswanya dan alumni-alumninya mengharumkan alma mater kampus. Tapi bukan berarti kampus mendidik mahasiswa untuk apatis terhadap dunia luar. Di kampus saya, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, seleksinya begitu ketat. Dari sekitar 11.000 pendaftar, hanya 200 orang yang diterima atau rasionya sekitar 1:55. Oleh karena itu, saya dididik untuk bermanfaat sekurang-kurangnya terhadap 55 orang di luar sana. Fungsi kampus bukan hanya mendidik mahasiswa menjadi pintar, tetapi bermanfaat kepada masyarakat, baik melalui mahasiswanya, alumninya, maupun kampusnya itu sendiri. Nah, demikian pula dalam berteman. Tentu, berteman boleh dengan siapa saja, tapi jaraknya kita atur. Kita harus bisa menempatkan orang-orang di sekeliling kita di posisi yang tepat sesuai dengan kualitas hubungannya dengan kita. Tidak harus semuanya menjadi teman dekat, tidak harus semuanya menjadi pacar, tidak harus semuanya menjadi rekan bisnis, tidak harus semuanya menjadi teman curhat. Ada orang-orang yang memang cocok jadi teman sekolah saja, teman kantor saja, tetangga saling sapa saja, dan sebagainya. Jadi, pada dasarnya semua orang di sekeliling kita itu baik, asalkan kita bisa menempatkan mereka pada hubungan yang tepat dengan kita. Namun dari itu semua, ada beberapa jenis manusia yang harus kita hati-hati. Manusia-manusia jenis ini berpotensi memberikan pengaruh buruk kepada kita. Kalau kamu sayang kepada perkembangan dirimu, sebaiknya ambil jarak dengan orang-orang ini. Siapa saja mereka? Pertama adalah si defensif. Mereka ini selalu mempertahankan diri ketika melakukan kesalahan atau sedang dikritik. Selalu ada aja alasan yang keluar dari mulut mereka. Mereka sangat sulit menerima feedback dan selalu mencari faktor eksternal untuk dikambing hitamkan. Contoh, teman kita yang baru memulai bisnis. Ketika dikritik bahwa iklan yang dia publikasi di media sosial kurang menarik, bukannya merubah format kontennya, dia malah menyalahkan pihak lain. Algoritma Instagram jelek. Netizen Indonesia seleranya rendah, dan 1000 alasan lain. Bukan malah berbenah diri. Ketika berhadapan dengan si defensif, jangan mengkritik dia secara langsung karena nggak akan didengar. Sebaiknya, gunakan kata menurut saya untuk mengawali pendapatmu. Selain itu, fokuslah kepada suatu perilaku yang spesifik. Hindari kalimat yang bersifat terlalu umum. Pancing dia sendiri untuk berpikir dan jangan menyerang egonya. Contoh, menurut gua sih konten lu warnanya terlalu gelap dan captionnya kurang persuasif. Coba deh lihat kompetitor yang produknya sama. Tuh, lebih enak dilihat kan? Kedua adalah si keras kepala. Mereka ini selalu menolak ide-ide baru dan perspektif yang berbeda. Mereka lebih suka melakukan segala sesuatu dengan cara mereka sendiri, meskipun hasilnya jauh dari efektif. Mereka selalu beranggapan bahwa apa yang ada dalam pikirannya itulah yang paling benar dan enggan mendengarkan masukan dari orang lain. Contoh, atasan kerja yang kepala batu, sudah dikritik berkali-kali tetapi terus aja melakukan hal yang sama dari waktu ke waktu. Merasa paling benar karena sudah bertahun-tahun pernah benar. Padahal, kondisi sekarang sudah jauh berbeda dengan masa lalu. Ketika berhadapan dengan si keras kepala, pertama-tama kamu ekspresikan niat baikmu. Tunjukkan bahwa kamu betul-betul ingin membantu tanpa ada niat untuk merebut atau menjerumuskan dia. Setelah itu, sampaikanlah pendapatmu secara logis dan sistematis. Bila perlu, bawalah data. Tunjukkan secara objektif bahwa cara lama hasilnya sudah tidak seefektif dulu. Setelah itu, usulkan cara baru dan berikan penjelasan logis mengapa cara baru ini akan efektif. Ketiga adalah si negatif.
mereka ini terlalu terfokus untuk melihat segala sesuatu dari sisi negatif. Ketika berencana sesuatu, resikonya yang mereka pikirkan. Ketika mendengarkan pendapat orang lain, kekurangannya yang mereka lihat. Ketika menerima sesuatu, kekurangannya yang akan mereka rasakan. Mereka selalu mengeluh terhadap keadaan saat ini dan selalu pesimis dalam menatap masa depan. Orang seperti ini akan menghambatmu untuk melangkah ke masa depan yang cerah. Contohnya ialah rekan bisnis yang pesimis. Kalau diajak mengambil keputusan, jawabannya selalu aja, nanti kalau begini gimana, kalau begitu gimana, tapi nggak pernah ngasih ide atau solusi untuk menjawab resiko. Ketika berhadapan dengan si negatif, kita harus teguh pendirian, jangan sampai kita ikut menjadi pesimis karena dia selalu mengucap kata-kata pesimis. Setelah itu, ucapkan ulang kata-kata dia dengan bahasa yang optimis dan tambahkan ide baru dengan harapan baru. Fokuslah kepada solusi, jangan mau diajak berputar-putar untuk mendiskusikan masalah. Keempat adalah si manipulatif. Mereka ini selalu berupaya untuk memanipulasi orang lain demi mendapatkan apa yang mereka inginkan dan melepaskan diri dari tanggung jawab. Mereka sangat pandai memuji dan memanfaatkan rasa bersalah pada orang lain. Mereka selalu punya rencana taktis dan licik untuk mencapai tujuan. Orang seperti ini hanya akan menguras tenagamu demi keuntungan pribadinya. Contohnya ialah rekan kerja yang toksik. Sangat pandai memuji dan menjilat atasan dan sangat enteng lidah untuk membeberkan kesalahanmu di depan umum. Ketika berhadapan dengan si manipulatif, pertama-tama kita harus tetap tenang dan jangan terpancing dalam permainannya. Gunakan kata saya pada setiap ucapanmu sambil menggunakan data yang objektif untuk membela dirimu. Tidak perlu terbawa emosi apalagi sampai menyerang dia, karena itu hanya akan memperkeruh masalah. Cukup buktikan bahwa diri kita tidaklah seperti apa yang dia ucapkan dengan fakta dan tindakan nyata. Kelima adalah si egois. Mereka ini hanya berfokus pada kebutuhan dan keinginannya sendiri tanpa mempedulikan perasaan dan kebutuhan orang lain. Mereka sangat terobsesi untuk menjadi yang paling-paling di lingkungannya. Paling hebat, paling kuat, paling keren, paling pinter, dan sebagainya. Orang seperti ini hanya akan membuatmu menjadi pelayan dan tidak akan pernah memikirkan kesenangan dan kenyamananmu ketika berada di sampingnya. Contohnya ialah teman yang selalu berbicara tentang dirinya. Teman yang selalu sibuk bercerita mengenai pengalaman pribadinya, mengajak orang lain untuk menuruti keinginannya tanpa pernah bertanya apapun tentang lawan bicaranya. Ketika berhadapan dengan si egois, dengarkanlah ucapan dia dengan sungguh-sungguh, lalu ceritakanlah kisah pribadimu untuk menyeimbangkan obrolan dengan dia. Perbanyaklah menggunakan kata kita dibandingkan saya untuk membangun kesan bahwa dalam diskusi ini melibatkan banyak orang, bukan hanya satu orang, bukan hanya dia saja. Bila perlu, carilah kesempatan untuk berbicara kepadanya secara empat mata. Beritahulah dia bahwa perilakunya itu bisa membuat orang lain tidak nyaman dan bisa membawa dampak buruk bagi dirinya sendiri. Keenam adalah si agresif. Mereka ini selalu menggunakan kekerasan untuk bisa mengendalikan orang lain. Mereka selalu menggunakan kekuatannya untuk mengintimidasi orang lain. Mereka tidak sungkan untuk mempermalukan orang lain di hadapan orang banyak. Orang seperti ini tidak akan pernah membiarkanmu melakukan hal yang kamu mau dan ingin membuatmu selalu menuruti keinginannya. Contohnya adalah bos yang selalu marah-marah apabila hasil kerja anak buahnya tidak mencapai target. Ketika berhadapan dengan si agresif, jangan pernah membalas perbuatan agresifnya karena pasti dia akan melawan dengan lebih agresif lagi. Namun, bukan berarti kita harus rela diri kita terus diinjak-injak olehnya. Pertahankan dirimu dengan ucapan yang baik dan dengan bahasa tubuh yang tenang. Gunakan kata saya untuk menunjukkan bahwa kamu tidak suka dengan caranya, tetapi dengan cara yang halus. Bila perlu, bantah semua ucapannya dengan argumen yang logis dan data yang objektif. Ketujuh adalah si pasif agresif. Mereka ini sangat mengesalkan karena selalu mengekspresikan rasa marah, frustasi, dan ketidaksukaannya secara tidak langsung. Ya nyindirlah, satirlah, pujian palsulah, dan sebagainya. Tetapi ketika ditanya secara langsung, mereka selalu menghindar dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Contohnya adalah pasangan yang lagi ngambek. Ketika berhadapan dengan si pasif agresif, kita harus melakukan konfrontasi secara langsung. Ajak dia bertemu di ruang privat, lalu tanyakan mengenai maksud dari perbuatannya selama ini. Jangan biarkan dia menghindar sebelum dia mau jujur dan masalah ini selesai di tempat. Kalau tidak diselesaikan dengan segera, dia akan melakukan perilaku pasif agresif secara terus-menerus dan sulit untuk diajak berkomunikasi. Kedelapan adalah si perfeksionis. Mereka selalu menetapkan standar yang tinggi untuk diri sendiri dan orang lain. Mereka akan
sangat kesal apabila segala sesuatu berlangsung tidak sesuai dengan yang telah direncanakan dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Mereka sangat kaku dalam berpikir, minim toleransi, dan enggan mencoba metode lain yang sedikit lebih praktis dan pragmatis. Contohnya adalah atasan kerja yang kaku yang selalu melakukan micromanaging dan memperhatikan hal-hal sepele. Ketika berhadapan dengan si perfeksionis, sebelum mulai melakukan sesuatu bersama dia, tetapkanlah target yang jelas, detail, dan konkret sejak awal, termasuk deadline yang realistis. Fokuslah kepada target itu. Kalau tercapai, berarti kinerja kita baik. Dan kalau tidak tercapai, berarti kinerja kita buruk. Sesimpel itu. Jangan biarkan dia pribadi yang menentukan definisi dari hal baik dan hal tidak baik. Selain itu, ajaklah dia untuk berpikir hal-hal strategis dan berdampak besar, bukan hal-hal sepele yang dampaknya minor. Ajak juga dia untuk berani mengambil resiko dan mencoba ide-ide baru supaya progres dari pekerjaan bisa berjalan dengan lebih cepat. Bukan melambat hanya karena kita sibuk memikirkan hal-hal yang kurang penting. Setelah mendengarkan penjelasan dari 8 jenis manusia tadi, gimana? Rasakan urgensinya untuk mengambil jarak dari mereka. Syukur-syukur kalau kamu bisa mengubah mereka menjadi lebih baik. Tapi saran saya, jangan maksa deh. Kasihan dirimu kalau terlalu sibuk mengurusi orang lain. Kalau memang kamu sudah berusaha tetapi tidak berubah, ya sudah. Doakan saja supaya dia cepat mendapat hidayah atau bertemu orang lain yang lebih mampu untuk mengubahnya. Kamu bukan Superman yang harus selalu siap dan sanggup menyelesaikan semua permasalahan yang ada di dunia ini kan. Hidup sendiri aja pasti ada masalah kok. Udah kamu selesaikan belum? Ngomong-ngomong soal masalah, sudah berapa lama sebuah masalah sedang kamu hadapi? Kalau sudah terlalu lama, berlarut-larut, bahkan bertahun-tahun tidak selesai, coba deh introspeksi diri. Ada nggak sifat dari 8 jenis manusia tadi dalam dirimu? Jangan-jangan kamu yang bermasalah, bukan orang lain. Ayo lo. Jangan buru-buru menyalahkan orang lain ketika terjadi sesuatu yang buruk kepada dirimu. Sebetulnya sih normal-normal saja apabila kita memiliki beberapa sifat dari 8 jenis manusia tadi. Tapi kalau sampai berlebihan dan tanpa sadar kita dijauhi oleh orang-orang di sekeliling, mending berbenah diri dulu deh. Nggak ada salahnya kok mengakui kalau diri kita sendiri punya kekurangan. Salam persahabatan, selamat berbenah diri.